Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, hasil emas yang melimpah di bumi Minang menjadikan perhatian bagi penjajah Belanda, sehingga VOC selalu mendapat momentum di setiap konflik-konflik intern yang terjadi di Minangkabau, lalu menemukan celah untuk mengadu domba dan tindakan licik lainnya. Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat ini. Sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dan jangan subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan yuk kita lanjut. Sahabat, pada awal abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh dan mengakui para gubernur Aceh ditunjuk untuk daerah pesisir barat Sumatera. Namun, sekitar tahun 1665, masyarakat Minang pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap gubernur Aceh. Lalu, Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC agar menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada. Selanjutnya, VOC melalui seorang rejennya di Padang, Jacob Fitz, mengirim surat kepada Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya akan emas, pada tanggal 9 Oktober 1668, yang isinya memberitahukan bahwa VOC telah menguasai kawasan pesisir barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali pada pesisir pantai. Dengan melemahnya pengaruh Aceh, sehingga daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat kerajaan Pagaruyung erat kembali. Namun hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di bumi Minang. Sekitar tahun 1750, Kerajaan Pagaruyung mulai tidak mengakui keberadaan VOC di Padang, lalu berusaha membujuk Inggris yang berada di Bengkulu untuk bersekutu mengusir Belanda, namun tidak mendapat tanggapan dari Inggris. Akan tetapi, tahun 1781, Inggris berhasil menguasai Padang untuk sementara waktu. Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei 1819. Dan Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pulau Sumatera dan Pagaruyung dengan ditandatangani Traktat London tahun 1824 di Inggris. Sementara dalam masa-masa itu, sekitar tahun 1818, saat Thomas Raffles mengunjungi Pagaruyung mulai dilanda perang saudara antara kaum adat dan kaum agama, atau yang dikenal dengan perang Patri. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat itu, meskipun Raja masih dihormati. Daerah-daerah di pesisir jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka, meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Terdesak oleh pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman pada tahun 1815, Sultan Arifin Muningsyah, Raja Pagaruyung menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi, sehingga akhirnya keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Dan sebelumnya, mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung, serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Pada tanggal 10 Februari 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagar, yaitu keponakan dari Sultan Arifin Muningsyah yang berada di Padang, beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk bekerja sama melawan kaum Patri. Walaupun sebenarnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian tersebut, Belanda menjadikan sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda.
Kemudian setelah Belanda berhasil merebut kerajaan Pagaruyuang dari kaum Padri pada tahun 1824 atas perintah Letnan Kolonel Raff, Raja Alamuningsyah kembali ke Pagaruyuang hingga ia wafat pada tahun 1825. Beliau merupakan raja terakhir dari Minangkabau dan dimakamkan di Pagaruyuang. Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagar pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyuang, namun pemerintah Hindia Belanda hanya mengangkatnya sebagai regen tanah datar. Hal ini mendorong Sultan Tangkal Alam Bagagar untuk mulai memikirkan bagaimana bisa menyingkirkan Belanda dari negerinya. Setelah menyelesaikan perang di Ponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan mengirim tentara dari Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Namun, ternyata kaum adat dan kaum Padri telah kembali bersatu secara rahasia untuk menyingkirkan Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1833, Sultan Tangkal Alam Bagagar pun ditangkap oleh Letnan Kolonel Elot atas tuduhan pengkhianatan, dan ia dibuang ke Batavia atau Jakarta sekarang hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di perkuburan Mangga II. Nah sahabat, dari rentetan sejarah ini dapat kita pahami bahwa perpecahan tidak akan pernah bisa menciptakan kemenangan, dan mencari simpati dari lawan untuk menaklukkan saingan juga hanya akan membawa kehancuran. Karena itu, belajar dari sejarah runtuhnya kerajaan Pagaruyuang, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus lebih bijak dalam menelaah mana musuh kita yang sesungguhnya. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد